5 asal-usul hantu mengerikan di Indonesia. Di Indonesia, cerita misteri atau yang berbau mistis banyak disukai banyak orang. Bahkan beberapa film di Indonesia selalu menyajikan hal-hal yang berbau menyeramkan seperti halnya sundel bolong, kuntilanak, pocong, dan masih banyak lagi. Sebenarnya dari mana asal-usul makhluk gaib tersebut? Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe saluran ini, bagikan ke media sosial lainnya. Masih menjadi tanda tanya besar bagi sebagian orang dari mana datangnya hantu atau makhluk gaib yang membuat bulu kuduk merinding. Inilah 5 asal-usul hantu mengerikan yang dirangkum History Teknologi. Yang pertama adalah sundel bolong. Sundel bolong tergolong hantu yang menakutkan. Sundel bolong sudah sangat fenomenal dikenal masyarakat Indonesia. Hantu lokal yang satu ini sangat ditakuti. Hantu ini memiliki ciri khas, yaitu lubang yang ada di bagian punggungnya. Bagaimana asal-usulnya? Konon dahulu kala sundel bolong adalah seorang wanita muda dengan paras yang cantik. Sebut saja namanya Sundel. Sundel sedang berjalan sendirian pada malam hari. Dan pada saat itu Sundel sedang mengandung dengan usia kandungannya yang tidak terbilang muda. Seorang lelaki mengintainya dari jarak jauh. Lelaki itu menghampiri si Sundel, memperkosa dan membunuhnya. Setelah itu jenazah si Sundel lekas dikubur. Konon katanya cerita di balik lubang di punggungnya dikarenakan bayinya yang lahir melalui punggung. Dari peristiwa tragis yang dialaminya, kini Sundel menjadi arwah yang penasaran dengan luka dendam yang amat dalam. Sosok Sundel bolong ini cukup menyeramkan, karena hantu ini sering menculik bayi dan anak-anak untuk dimakannya hidup-hidup. Konon cerita yang turun-temurun, sundel bolong ini pun suka memakan ari-ari bayi. Sundel bolong biasanya ada 2 hal ketika menakuti orang. Sundel bolong biasanya jika bertemu atau menakuti wanita, dia tidak pernah menampakkan punggungnya. Tetapi ketika dia ketemu seorang lelaki, dia akan menampakkan atau menunjukkan lubang pada punggungnya. Itulah sedikit cerita asal-usul sundel bolong yang sangat ditakuti. Yang kedua adalah kuntilanak. Kuntilanak sebenarnya bukan nama sebenarnya. Kuntilanak dari bahasa Wikipedia berasal dari bahasa Melayu, yaitu Pontianak atau Puntianak, atau sering disingkat dengan Kunti. Kunti adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anaknya belum sempat lahir. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa imigran-imigran dari Nusantara. Kota Pontianak mendapat namanya karena konon Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu oleh hantu ini.
ketika akan menentukan tempat berdirinya istana. Di Indonesia tergolong hantu yang menakutkan. Kuntilanak ini sangat menyeramkan, bahkan lengkingan tertawanya menakutkan. Tetapi aneh, dan banyak sekali orang di Indonesia membuat konten kuntilanak. Tergolong ada dua macam kuntilanak, kuntilanak putih dan kuntilanak merah. Kuntilanak merah tergolong sangat menyeramkan. Bagaimana tidak? Suaranya sangat menakutkan. Biasanya kuntilanak merah kedatangannya didahului dengan bau amis atau anyir, darah, dan suaranya melengking. Hati-hati ya, kalau malam-malam ada bau amis, bisa jadi itu kuntilanak merah yang datang. Hantu yang menakutkan yang ketiga adalah pocong. Di Indonesia pasti tidak asing dengan hantu yang satu ini, pocong. Di Indonesia pocong sangat terkenal hingga menjadi judul film misteri. Hantu ini tergolong hantu yang menakutkan. Bagaimana tidak menakutkan? Bentuknya yang putih seperti orang mati dan keluarnya di atas jam tengah malam. Jelas menakutkan karena tidak ada orang selain pocong. Asal mulanya pocong ini adalah orang yang telah meninggal dunia. Konon tali pocong pada jenazah tersebut tidak dilepas saat proses pemakaman, sehingga arwah dari si mayat menjadi gentayangan untuk meminta tolong dibukakan tali pocongnya. Penampakan pocong diawali dengan asap yang muncul di tengah malam dan di tengah kuburan. Lalu asap itu akan menjadi makhluk kecil melompat-lompat dari tengah kuburannya ke arah kaki terus ke arah kepalanya dan akan menjadi bayi besar. Selanjutnya ia akan melompat ke sisi di sebelah baratnya. Lalu sempurnalah menjadi pocong tersebut. Kemudian pocong akan berkeliling kuburannya sebanyak 1 kali. Pocong sebenarnya perwujudan dari makhluk halus dan bukan berasal dari orang yang sudah meninggal. Nah, bikin bulu kuduk kita merinding jika bertemu dengan hantu pocong. Hantu yang menakutkan yang keempat adalah genderuwo. Di Indonesia khususnya Jawa juga ada hantu yang sangat menakutkan. Hantu itu adalah genderuwo. Hantu ini selain menyeramkan juga terkenal sangat iseng, apalagi kepada para wanita. Dari melempar benda-benda, merobohkan bambu, hingga menghamili wanita. Biasanya ketika genderuwo menghamili, dia akan merubah wujud menjadi suami wanita tersebut. Cara untuk menghindari hal-hal tersebut, berdoalah sebelum tidur atau sebelum melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh. Karena hantu genderuwo ini bisa menjelma atau merubah wujud menjadi suami atau pasangan kita. Jangan lupa selalu berdoa sebelum tidur. Biasanya genderuwo tinggal di pohon besar, di bambu atau rumah kosong. Jika kita lewat suatu tempat ada aroma ketelar rebus, pasti di situ ada tukang jual ketelar rebus, atau di situ ada
aroma dari genderuwo itu. Asal mula dari genderuwo adalah mitos Jawa tentang bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud seperti manusia, yang dipenuhi dengan bulu yang lebat, badannya besar dan kekar, dengan warna hitam legam, matanya kemerahan. Ada yang menyebut genderuwo berasal dari kata gondo atau aroma, ruwo dari kata rawuh atau datang. Jika ada aroma ketela rebus, berarti di situ kedatangan hantu genderuwo. Nah, hati-hati jika bertemu dengan genderuwo yang bisa menjadi atau menyamar menjadi orang-orang yang Anda kenal. Menakutkan kan? Yang kelima adalah begu ganjang. Bagi masyarakat Indonesia yang gemar atau suka dengan cerita mistis atau yang berbau horor, pasti pernah dengar yang namanya hantu begu ganjang. Hantu begu ganjang ini juga disebut dengan hantu panjang. Bagi masyarakat Sumatera Utara khususnya pasti tidak asing dengan nama begu ganjang. Konon begu ganjang ini menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat, hantu ini sangat mematikan. Bahkan hantu ini sering menjadi kambing hitam ketika ada warga yang sakit lalu meninggal dunia. Nah, pasti yang dianggap membuat ulah adalah hantu begu ganjang ini. Dan hantu ini cukup meresahkan di masyarakat, khususnya di daerah Sumatera Utara yang mungkin banyak dikenal oleh masyarakat Sumatera Utara, yaitu hantu begu ganjang. Itulah 5 hantu menyeramkan di Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, komen video ini. Terima kasih.